susah nggak susah itu hal yang wajar ya teman-teman. Bisa desain, bisa bikin konten. Tips and triknya videonya sampai meledak sampai saat ini viral. Gampang sih itu mah. Waduh, apa nih? Gampang banget ya. Seru banget. Seru pokoknya ke adik-adik SMP-nya itu friendly gitu. Oke. Seru. Harus ya friendly. Ya. Halo Sobat Atom, balik lagi di podcast Matsuda Multimedia. Saya Lindawati dari 12 DKV sebagai host hari ini. Saya kedatangan bintang tamu nih dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Say hi dulu dong. Hai. Nah, ini tuh yang pernah viral di media sosial. Nah, perkenalkan diri dong, Akang. Perkenalkan, nama saya Ang Permana dari kelas 11 DKV. Dan ada siswi dari jurusan DKV yang ingin berbagi pengalaman di SMK Auto Matsuda. Perkenalkan, nama saya Tiziano Pitania dari kelas 12 DKP. Nah, gimana nih kabarnya Akang Teteh? Alhamdulillah. Oke. Cukup sehat sejauh ini ya. Baik. Gimana nih kayak apa ya? Gimana kalian selama di auto? Seru gak sih di auto? Seru banget. Seru banget ya. Oke banget sih buat kalau ada acara-acara ya oke lah buat ikut. Oh gitu. Terus ada apa? Ada berapa sih jurusannya di SMK Auto Matsuda? Jurusannya itu ada 6 ya. Ya. Oke. Nah, Apa aja tuh? Yang pertama itu ada TSM, yang kedua TKR, yang ketiga DKV, yang keempat TKJ, terus yang kelima PSY, Yang keenam ada Teknik Elektronika Industri. Ya. Oh, banyak ya. Kalian di auto tuh banyak banget pengalamannya nih. Tentu banyak ya untuk saya yang udah mau lulus nih. Oke, apa aja sih pengalamannya? Buat pengalaman saya selama di SMK Auto Matsuda itu cukup menyenangkan buat diri saya karena lingkungan sekolah yang membuat saya sangat menyenangkan dan merasa senang buat sekolah di SMK Auto Matsuda. Selama di SMK Auto Matsuda, saya masuk ke dalam ekstrakurikuler Paskibra. Oke. Ada apa? Ada berapa ekstrakurikuler? Banyak ya. Yang pertama mungkin ada Paskibra, Oke. Pramuka, sama PMR, terus silat. Oke. Ada banyak lagi yang lainnya. Wah, cukup banyak ya ekstrakurikulernya. Ya. Untuk Akangnya pengalaman di Auto Matsuda apa aja sih? Pengalamannya cukup banyak, yaitu saya udah bisa ngedesain, bisa bikin konten, terus ada nih kontennya yang meledak gitu. Oh iya, kontennya yang meledak ya. Kita mau tanya-tanya tentang konten-konten Aang ya yang viral di media sosial. Apa sih tips and triknya videonya sampai meledak sampai saat ini viral di media sosial? Sebenarnya gampang sih itu mah. Waduh, apa nih? Gampang banget ya. Sampai digampang ini. Caranya itu yang pertama hook, yang 3 detik pertama itu harus kayak yang menarik gitu videonya. Oke. Awalnya yang menarik supaya si penonton tuh gak langsung nge-skip gitu. Nah, Oke. Terus? yang kedua ya pokoknya langsung ke inti tanpa basa-basi gitu. Wes. Ya. Basa-basi yang Terus basi. kayak ada yang lucu-lucunya gitu ya. Oh, enggak terlalu formal Iya, ya. gak formal-formal banget. Boleh. Gitu. Nah, segitu. Situ oke. Buat pengalaman kita ya, buat pembelajaran kita nanti di pembelajaran selanjutnya. Video itu sampai meledak banyak views-nya loh. Keren. Sampai Ang terkenal di SMP. Enggak. Mudah-mudahan adik-adik minat ya di DKV ada Kang Aang nih yang viral di media sosial. Iya, Oke. Nah, mau tanya sama tetehnya yang ya. Nanti kan beberapa hari lagi mau diadakan uji kom ya? Ya. Nah, persiapan udah sampai mana sih persiapannya sama anak-anak kelas 12 DKV?
Untuk saat ini buat kelas 12 DKP ya, persiapan sudah cukup matang. Oke. Kita tinggal menunggu hari di mana kita UKK. Terus kita mau mencoba, kalau enggak disebut gladi ya, buat nanti besok, kalau enggak Rabu kalau bisa sih. Oke. Uji komnya susah gak sih? Pasti kan banyak tanya-tanya, kayak lihat di media sosial yang viral gitu ya, kayak lihat uji kom tuh kayak susah banget. Susah nggak susah itu hal yang wajar ya teman-teman. Oke. Kalau misalnya kita dibawa enjoy ya insya Allah ya, kalau kitanya senang biasa aja mah gampang. Iya. Kitanya harus mempelajari apa yang akan diujikan. Oke. Berapa hari sih uji kom di DKV? Untuk di DKP sepertinya 1 hari ya, itu hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Nah, terus mau tanya-tanya, kan kakak bentar lagi ini ya, apa namanya, teteh mau bentar lagi mau keluar dari SMK Auto Matsuda. Ya. Mau minta ininya pengalamannya selama 3 tahun di SMK Auto Matsuda tuh gimana sih auto tuh? Kan pasti teman-teman yang di luar sana bilangnya auto gini, tapi kan dia gak tahu ngerasain gimana sih di auto gitu ya. Selama 3 tahun kakak bertahan di sini, gimana sih? Pengalaman saya selama 3 tahun, dengan dari awal ya saya senang sekali di sini. Ya. Terus lingkungan yang sangat nyaman. Terus kita di sini kan ada taman tuh ya, Ya. ada kayak bundaran atau enggak suka disebut apa ya, kalau itu gazebo atau Ya. apa gitu ya. Itu suka tempat kadang buat belajar, kadang buat bermain, ya oke lah. Terus ya oke lah. Seru berarti ya di Seru auto ya. banget. Pengalaman Aang sama di Auto Matsuda, takut berbagi sama adik-adik yang di luar sana, kakak. Pengalamannya sih cukup menyenangkan ya. Jadi Oke. awalnya sih ya ragu buat ke auto ini karena Ya. nggak tahu kenapa ya. Nah pas masuk ke SMK Auto Matsuda nih ternyata menyenangkan sekali lah. Iya, gak kayak omongan-omongan di luar sana ya. Iya, Iya benar. tuh, bener banget. Kalian Auto tuh nggak seburuk itu. pokoknya kalian tuh rasain dulu di SMK Auto Matsuda tuh gimana. Jangan dengerin apa kata orang ya. Nah itu bener banget teman-teman. Kata orang mah gini SMK Auto Matsuda. Kalian nggak tahu dalamnya gimana. Makanya masuk dulu ke SMK Auto Matsuda ya. Nah, kita tuh di pengalaman ini banyak banget ya di SMK Auto Matsuda, banyak pengalamannya yang menarik gitu ya. Terus banyak juga kerjaannya. Nah, mau tanya nih soal kerjaan di SMK Auto, kerjaan di DKV, khususnya di jurusan DKV, kalian tuh ngerjain apa sih? Pengalaman kalian ngerjain di DKV itu soal apa aja gitu teh? Banyak ya, Iya, nggak banyak. cuman tentang kamera. gitu. Kita di desain komunikasi visual juga ada buat ngedesain ya. Iya. Terus mengedit video, banyak lah. Oke, ya kan waktu itu ada diadakan apa sih kayak video luar ya. Nah, pengalaman Aang pas videoin keluar sekolah, gimana sih perasaan Aang? Jadi pengalaman menarik nih buat kita semua yang apa sih yang di dalam sekolah, kan nggak tahu di luar gimana orang-orang. Seru banget, seru pokoknya. Ke adik-adik SMP-nya itu friendly gitu, Oke. seru. Harus ya friendly. Iya. Nah, tipsnya itu gimana agar gak gugup, nggak apa sih, gak gemeteran deh. Bawa santai aja sih kalau saya mah gitu. Oke. Buat tetehnya, kan waktu itu PKL ya Ya, di dunia perusahaan. Nah, selama teteh PKL gimana sih? Kerjain apa? Pasti kan teman-teman bilang kayak, ih SMK mah harus PKL, PKL-nya pasti susah. Nah, pasti banyak itu ya. Pasti pertanyaannya ke PKL, gimana sih PKL? Takut ininya marah lah, itunya marah lah. Gimana pengalaman PKL teteh selama berapa bulan? 3 bulan. Oke, sama 3 bulan di dunia industri,
itu bagaimana sih? Seru atau gimana gitu? Kalau buat PKL susah senang sih ya. Ada Oke. susahnya. Kalau buat susah kan wajar ya, kita nggak tahu dunia kerja gitu ya. Oke. Dengan PKL jadi kita tahu bagaimana sih dunia kerja itu ya. Terus Oke. selama saya di PKL, saya mulai mendalami kamera mungkin ya. Iya. Terus mengedit foto-foto kayak gitu. Oh iya, buat yang nanya, takutnya ada yang nanya ya, saya PKL di mana? Oke, di mana Saya nih? PKL di Dian Putra Studio. Oke, nah buat adik-adik kelas 11 yang mau PKL nih. Nah, itu rekomendasi buat PKL. Seru loh, ya kan? Nah, terus mau tanya-tanya lagi. Coba jelasin ke adik-adik atau ke kakak-kakak yang di luar sana, multimedia itu di KP itu apa aja sih? Kayak gak masa kamera aja gitu, jadi kayak monoton banget kan. Nah, coba jelasin apa aja sih pembelajarannya. Saya kasihkan ke Kang Aa ya. Oke. Nah, jadi kalau di DKV itu bukan tentang kamera doang ya. Kalau dipandang di luarnya itu ke kamera terus. Ya. Sebenarnya enggak. Kalau di dalamnya tuh ada ke desain, ke Oke. bikin film, bikin apalah, podcast seperti ini. Ya. Nah, gitu. Banyak lah pokoknya. Pengalamannya ya, Iya. banyak pembelajarannya. Terus ada lagi selain itu? Kita bisa mendalami kayak acting gitu ya, kayak Ah, belajar iya. acting buat kayak Film ya? ya. Buat yang mau bikin film bisa lah buat masuk ke DKV. Yang suka-suka kayak sinetron gitu boleh lah ke DKV Boleh banget. gitu. Bisa banget. Terus kalau soal komputer, nah kan MM juga di ini komputer loh, nggak monoton ke kamera doang. Kita juga diajarin apa yang di TKJ ajarin gitu. Kita tuh masih satu bidang kalau kita bilang Iya. ya, masih satu bidang. Ada kali ya. Benar. Ya. Saya cukupkan di sini podcast kami dan ngobrol-ngobrol santainya. Maaf kalau ada salah kata atau perkataan yang salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.